Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kembali lagi dalam Karib Talk ya. Karib Talk itu kita membahas isu-isu yang general, yang umum, yang mungkin sedang hype di media sosial atau di media-media pada umumnya, dan khususnya di negara inilah yang lagi ramai dibahas. Mudah-mudahan kita bisa kupas sedikit tentang isu-isu yang sedang hangat pada kesempatan kali ini dalam perspektif yang sedikit berbeda dalam Karib Talk yang sebelumnya. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Nah, kita mungkin kemarin sempat lihat berita yang sedang, beberapa berita sih yang lagi hangat-hangatnya. Di antaranya mungkin ya kasus KDRT ya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ada tragedi yang sangat mencekam dan memilukan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana begitu banyak korban yang jatuh dalam pertandingan antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Lalu juga yang paling panjang berita tentang Pak Ferdi Sambo ya, yang hari ini sudah resmi menjadi tahanan kejaksaan. Nah, itu semua tak lepas dari peranan media dalam rangka penyebarannya atau pemberitaannya. Nah, maka dari itu mungkin kita perlu juga tahu bagaimana sih peranan media itu dalam penyebaran informasi, bagaimana sih penyusunan berita dalam satu media, atau gimana sih dunia media itu sebenarnya lah. Makanya sore hari ini alhamdulillah kita kedatangan seorang narasumber yang, atau teman ngobrol dan sambil ngopi. Kita lihat di sini ada 2 gelas kopi yang selalu cukup kompeten lah di bidang media, yaitu Pak Cahya Gunawan. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak ofisial ya, karena nih ngomonginnya ngeri-ngeri sedap juga nih kalau kata siapa namanya, Bung Refli. Nah, Pak Gunawan mungkin bisa cerita dulu sebelumnya nih, Pak Gunawan sebelumnya di mana gitu ya, di medianya di mana, lalu sudah berapa lama terjun di dunia media, terus ya sekarang kesibukannya apa, mungkin bisa share dulu ke kita nih sebelum kita lanjutin ke sesi berikutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Niko sudah berkesempatan kita bersilaturahmi dan sharing pengalaman ya. Saya sebelumnya memang menjadi wartawan di Harian Kompas. Saya bekerja di Kompas dari tahun 90 sampai 2016. Masya Allah, 90. Ini karena Kompas ini koran umum atau general newspaper. Jadi saya masuk Kompas itu dengan frame mereporting ya. Artinya kan ada tahapannya jadi wartawan itu. Ada calon wartawan, ada wartawan muda, wartawan media, wartawan utama gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa mengikuti proses itu selama ya 20 tahun lebih ya. Saya masuk Kompas dari Bandung, kemudian ke Jakarta, dan singkat cerita di Jakarta jadi wartawan ekonomi lah gitu. Wartawan mungkin yang lain juga sama ya. Kita biasa bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan pemikiran yang berbeda-beda juga, sehingga dengan kedudukan dan pangkat jabatan yang berbeda-beda, mulai dari pejabat tinggi, presiden, sampai orang bawah. Itu biasa wartawan menghadapi orang-orang yang berbeda-beda itu, dengan berbeda pemikiran. Nah, saya mengajukan pensiun dini sebenarnya pada tahun 2016, karena berdasarkan peraturan perusahaan, pada saat umur 50 tahun bisa mengajukan pensiun dini. Bukan apa-apa, karena saya udah masuk ke titik jenuh gitu. Jadi saya mengajukan pensiun dini dan di ACC, dan 2016 saya akhirnya menjadi orang outsider. Tapi namanya pekerjaan wartawan itu tidak mengenal pensiun sebenarnya. Artinya dunia tulis-menulis tetap. Nah, alhamdulillah juga pada saat saya pensiun, memang saya diniatkan untuk hijrah juga,
lebih banyak mendalami ilmu-ilmu agama Islam sebagai bekal lah kita kan nanti untuk pulang ke kampung akhirat ya. Masya Allah. Gitu. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan komunitas baru, teman-teman baru kayak Mas Niko, ya kita kan udah kenal lama ya. Dengan orang-orang baik, yang banyak orang-orang para ustadz, orang-orang berilmu. Jadi menurut saya itu sesuatu yang berbeda gitu. Jadi saya waktu itu pikiran saya sebelum pensiun itu saya ingin pindah kuadran. Nah, kalau dalam manajemen tuh pindah kuadran itu kan seperti secara finansial ya, pingin beda bidang baru gitu, mengenerate kegiatan ekonomi bisnis gitu. Tapi saya ternyata pindah kuadran, dipertemukan dengan komunitas baru, circle baru yang kita tujuannya sama gitu. Membekali diri kita masing-masing dengan bekal untuk ke akhirat, saling mengingatkan satu sama lain untuk kepentingan dunia akhirat lah kira-kira gitu. Nah, jadi tetap saya misalnya dipertemukan dengan wartawan Islam, media Islam gitu di forum jurnalis Muslim di Forjim. Seiring dengan berjalan waktu, saya banyak ketemu dengan para kiai, ustadz, dan akhirnya juga ketemu dengan wartawan-wartawan senior yang sama visinya. Akhirnya saya kembali lagi tuh sekarang aktif di Forum News Network di FNN. Nah, di situ wartawan-wartawan dari berbagai media mainstream juga tadinya yang sudah pensiun lah. Nah, kita punya visi yang sama untuk menjadi media alternatif lah gitu. Jangan sampai tugas wartawan atau jurnalis itu adalah semacam check and balancing. Nah, ini kan ada kekuatan keempat sebenarnya. Jadi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, sebenarnya pers itu kekuatan keempat gitu. Jadi yang memberikan sama seperti DPR seperti itu, check and balances gitu. Jadi kegiatan saya itu selain aktif di masjid, jadi jamaah gitu ya, di Forjim, di FNN, terus di organisasi keagamaan, di Muhammadiyah juga, alhamdulillah. Kalau kegiatan tulis menulis, yang lain nulis buku, karena saya juga setelah itu kan dulu saya nulis buku Pak Khairul Tanjung ya, anak singkong itu, setelah itu nulis buku-buku yang lain juga gitu, sampai sekarang lah kira-kira gitu. Itulah kira-kira kesibukan sekarang Mas Niko. Berarti dari tahun 90 sampai hari ini bergelut di dunia media ya? Iya. Tahun 90 saya baru lahir. Ini udah lahir belum? 90 belum? Rizky belum lahir juga? Belum lahir, belum ada lahir, udah di media tuh, luar biasa, Masya Allah. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol dikit nih, Pak Gun. Ya. Kita kan lihat kemarin ada beberapa berita yang viral ya, kayak misalnya ya KDRT yang meskipun kita buka media apapun, semua platform media, mau itu Instagram, mau itu internet ya, media online, itu pasti akan membahas isu-isu yang besar itu. Misalnya yang pertama tuh kayak KDRT, siapa namanya, artis Lesti Kejora itu. Terus tragedi Kanjuruhan yang di Malang. Ya, misalnya yang ketiga tuh kasus yang Verdi Sambo yang cukup panjang kayaknya pembahasannya kemarin tuh. Nah, itu kan pembahasannya luar biasa kan, maksudnya kita sampai hari ini masih berada dalam pembahasan itulah, karena itu memang isu yang sangat besar. Nah, sebenarnya peranan media tuh gimana sih dalam perkembangan setiap isu-isu yang beredar tuh, peranan media tuh sebenarnya sampai seberapa besarnya gitu loh dalam perkembangan isu itu? Ya, jadi sekarang itu memang media itu mengalami disruption. Artinya ada shifting yang sangat dahsyat dari media konvensional, dari media cetak ke media online. Setelah itu ada media sosial. Jadi sebenarnya yang disebut media mainstream itu sekarang media sosial. Karena yang menjadi trendsetter, yang ikut memberikan pengaruh itu media sosial. Dan di situ netizen itu sangat punya pengaruh penting gitu. Ya tadi kalau misalnya bicara kasus KDRT Lesti atau Kanjuruhan itu, atau kasus Sambo, itu kan di media sosial, tapi basisnya tetap fakta gitu. Artinya ada fakta-fakta yang tidak terungkap di media mainstream, ada di media sosial. Jadi basisnya tetap fakta, jadi versinya aja yang beda. Misalnya kita kalau bicara kasus Sambo misalnya ya, pada awalnya kan orang seperti percaya dengan skenario-nya Sambo kan,
Ya, bahwa ini karena pelecehan segala macam. Ternyata kita tahu dari keluarga dan kerabatnya, orang tuanya Joshua. Joshua kan yang di-upload di media sosial. Ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan. Akhirnya sampailah kita tahu ada instruksi dari presiden untuk menuntaskan kasus ini, dan akhirnya terbuka semua kan gitu. Nah, ini sekali lagi media sosial ini menjadi penting sekarang itu. Jadi bukan media mainstream seperti tempat saya kerja tuh perannya udah berkurang jauh. Bahkan sekarang media-media mainstream itu, media-media konvensional itu justru melihat isu yang berkembang di media sosial gitu. Jadi kebalik. Kebalik. jadi apa nih yang berkembang di media sosial? Nah, itu yang sekarang jadi in trend, diikutin. Jadi yang jadi followernya tuh media mainstream sekarang, media konvensional. Jadi makanya seperti kayak Kanjuruhan ya, kan pada saat hari Sabtu itu kerusuhan kok sampai ada yang meninggal, orang langsung berpikir kok meninggal sampai lebih dari 100, kok bisa ini? Bagaimana bisa gitu? Kan belum pernah terjadi. Oh, rupanya karena ada gas air mata kan, itulah sumber masalahnya. Tapi begitu sumber masalahnya berusaha ditutup-tutupi, ini namanya netizen di media sosial tetap bersuara terus. Betul. Ya kan? Betul. Bukan soal saling menyalahkan, bukan. Ini siapa yang harus bertanggung jawab? Ini harus jujur gitu loh. Entah itu panitia pelaksana, entah itu PT Liga Indonesia, entah itu PSSI, entah itu polisi sebagai penanggung jawab keamanan gitu. Dan kita kan sebelum di media sosial, di media mainstream beredar, itu di media sosial itu sudah beredar. Misalnya ada briefing dari Kapolres Malang sebelum pertandingan itu, bahwa tidak boleh ada penonton yang membawa miras, senjata tajam. Ya, Juga aparat keamanan nggak boleh menggunakan gas air mata karena ini aturan FIFA. Dan polisi itu udah tahu gitu loh. Tapi ternyata kenyataannya polisi ada yang menggunakan gas air mata. Nah, ini kan orang lalu siapa nih yang menginstruksikan, di bawah komando siapa ini gitu. Pasti kan walaupun sekarang dipecat, diberhentikan, ini jadi korban aja nih Kapolres Malang. Netizen sangat cerdas sekarang nih. Dia kan dikorbankan aja gitu. Betul. Untuk menutupi aktor sesungguhnya yang memerintahkan penembakan gas air mata itu. Karena ini kasus ini, Mas Niko, tidak bisa ditutupi, dilokalisir di Indonesia aja. Ini tuh udah menjadi isu internasional. Ini Washington Post sudah melakukan audit forensik terhadap visual dan foto yang terjadi di Kanjuruhan. Dan itu, foto-foto dan video yang dikumpulkan oleh Washington Post itu dikirim kepada ahlinya. Apa nih sebenarnya sumber masalahnya, dari mana ini sampai terjadi kematian massal sampai 100 lebih. Dan itu ternyata lagi-lagi ke gas air mata itu. Nah, ini kan orang melihat sekarang dunia ini udah tanpa batas. Bukan hanya Washington Post, Al Jazeera, BBC, semua media-media internasional ikut melihat kasus Kanjuruhan ini. Jadi kalau kemarin misalnya Presiden Jokowi datang ke sana untuk mencari akar persoalan tentang kasus Kanjuruhan, lalu dia pidato memberikan kesimpulan seolah-olah yang salah itu pintu yang terkunci dan tangga yang curam. Kan itu sangat mensimplifikasi persoalan besar ke persoalan yang kecil gitu. Betul. Soal gas air matanya sama sekali nggak disinggung. Artinya nggak jadi concernnya presiden gitu. Nah, itu juga orang netizen itu punya catatan gitu loh. Nah, ini ada kok kelihatannya ingin menutupi sesuatu gitu. Nah, jadi sekarang apapun isunya, Mas Niko, entah itu kasus Sambo, Kanjuruhan, orang tidak bisa tidak bisa berkelit. Masyarakat makin cerdas sekarang. Dulu namanya, sebelum ada media sosial, ada namanya memang citizen journalism. Jurnalisme warga. Jadi warga itu, tapi dulu sebelum ada WA, sebelum ada YouTube ya, orang masih nulis ya. Jadi pendapatnya gitu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan teknologi, setelah ada macam-macam aplikasi ya, terutama ada WA, kan dulu masih ada BBM, sekarang ada WA. Sekarang cepat sekali itu.
Kasus Kanjuruhan itu cepet itu, yang namanya foto sama video itu. Iya benar. Itu Cepet videonya aja, beredar. video tembakan gas air matanya beredar Iya. pas hari-hari kejadian itu. Tampang polisi yang lagi bawa senjata gas air mata itu nampak kemana-mana, udah beredar. Benar. Ya jangankan itulah, kemarin ada polisi dari Papua Barat kan yang menjilat kue ulang iya. tahun untuk TNI itu pun kan kalau nggak ada media sosial kan pasti nggak tahu juga polisinya. Akhirnya dikenain sanksi segala macam. Nah itu jadi sekali lagi kalau kita bicara shifting atau peralihan dari media konvensional ke media sosial itu sekarang itu jelas sekali. Dan sekarang tuh yang berkuasa bukan narasumber resmi, netizen. Netizen dengan ininya ya, dengan argumentasi dan cara berpikir dan fakta-fakta yang dia punya gitu. Benar. Itu ikut mempengaruhi gitu, Mas Niko. Jadi balik lagi kekuatan media sosial itu peranan sangat penting juga sekarang. Kalau ya tadi dibilang ya terbalik ya sekarang media sosial itu menjadi power untuk media mainstream itu. Tapi tetap benchmarknya itu adalah berdasarkan fakta berita yang ada gitu ya. Jadi tidak bisa juga, tapi maksudnya gini, tidak bisa juga media sosial itu kita jadiin 100% sumber berita yang paling utama gitu ya. Karena kan tetap berangkat dari fakta berita yang ada dulu. Karena kadang-kadang ada juga yang lihat berita tuh dari media sosial dulu gitu. Betul. Jadi kebalik gitu. Lihat dari media sosial dulu baru lihat ini beritanya gini nih. Padahal kan media sosial siapa aja bisa posting gitu kan. Tapi balik lagi benchmarknya tuh berita fakta beritanya dulu. Nah itu saking banyaknya distorsi seperti itu sebenarnya gimana sih proses pembuat berita tuh publish itu gimana sih awalnya supaya dia bisa jadi publish gitu ya. Misalnya berita kayak Sambo atau Kanjuruhan kemarin atau KDRT lah. Untuk dia jadi berita tuh awalnya gimana dulu sih Pak? Iya. Gitu, prosesnya itu gimana sih? Jadi sekarang tuh ya dengan misalnya katakanlah faktanya itu yang ada di media sosial karena cepatnya itu kan. Nah prosesnya kemudian kalau media cara wartawan yang bekerja di media mainstream itu dia harus konfirmasi untuk cek and recheck kepada narasumber resmi. Okay. Nah, kadang-kadang begitu dikonfirmasi ke sumber resmi, katakanlah ke polisi, kadang-kadang belum tahu juga gitu. Karena ini faktanya lebih cepat gitu. Oh, oke. Banyak kejadian kayak gitu. Jadi misalnya humasnya Polri belum ngasih keterangan itu, karena dia bisa juga belum tahu gitu. Jadi seringkali delay kan. Sementara kan namanya media itu, media mainstream pun, dia harus berlomba dengan media sosial juga gitu. Ini faktanya terus bermunculan, tapi sementara belum ada konfirmasi dari narasumber resmi. Jadi tetap kalau wartawan yang bekerja di media konvensional, di media mainstream itu, dia harus konfirmasi. Walaupun dia punya fakta dari media sosial, dia harus diverifikasi, Mas Niko. Dikonfirmasi ke narasumber resmi gitu. Tidak misalnya ada kasus kerusuhan, the first time langsung dimuat di media online katakanlah. Tidak bisa sebelum dia dikonfirmasi ke narasumber. Kecuali wartawannya ada di lokasi gitu. Dia melihat langsung. Ya kalau misalnya saya nih ada di Kanjuruhan, ada kerusuhan, langsung bisa report direct gitu, bisa melakukan reporting langsung. Nah soal bagaimana ininya, baru wartawan-wartawan lain yang ikut konfirmasi atau meminta keterangan resmi dari pihak keamanan atau panitia pelaksananya gitu. Kira-kira mekanisme kerjanya dan workflow-nya seperti itu gitu. Tapi memang sekarang harus dituntut bekerja cepat dan tepat gitu. Karena berlomba tadi dengan media sosial. Iya, dengan media sosial gitu. Nah yang parah kemarin tuh pernah ada satu media mainstream memuat artikel ini penulisnya itu dia seorang dosen tapi background-nya dokter gitu. Dia menulis soal kasus Kanjuruhan kan. Kan nggak nyambung gitu. Artinya dia mungkin pakar di bidang medis. Kedokteran, tapi dia menulis soal Kanjuruhan kan nggak nyambung menurut saya. Jadi nggak pas gitu. Dan dia dimuat di waktu yang bersamaan di dua media mainstream. Ini langsung dikomentarin menjadi trending topic di Twitter, di media sosial. Jadi sekarang itu media mainstream bisa dikoreksi, bisa dikritik sama netizen, bisa dibully gitu, katakanlah begitu. Iya, Mas Niko. Jadi kalau misalnya memframing dengan tidak tepat atau punya tujuan lain, langsung netizen itu sekarang itu memang luar biasa. Netizen kejar dulu. Begitu sekarang. Pokoknya hati-hati lah dengan netizen sekarang, jangan dianggap remeh lah, kira-kira gitu. Betul Pak. Itu bahkan kemarin ada artis siapa ya? Si Denny Sumargo ya.
Yang gara-gara dia masuk Lambe Tura apa katanya? Nggak bisa tidur dia 2 hari 2 malam gara-gara masuk Lambe Tura doang. Tuh netizen tuh luar biasa powernya emang. Bisa bikin orang nggak tidur gitu. Sambil minum lupa kopi. Masalah. Ini pembahasannya luar biasa. Alhamdulillah. Saya dulu kan sempat kuliah lah Pak. Di salah satu kampus swasta lah di Jakarta. Nah itu ada subjek namanya Globalization and Pop Culture. Nah, itu membahas globalisasi dan perkembangan budaya pop culture lah. Ya tentunya dengan segala runutannya, salah satunya tuh konglomerasi media lah. Nah konglomerasi media tuh gara-gara baca itu saya jadi tahu gitu. Jadi media tuh ternyata bisa, yang punya tuh bisa seorang pengusaha, seorang pemodal itu bisa punya media. Iya. Nah saya kaget di situ loh, kok bisa gitu kan. Tapi ya gimana ya, sekarang kan ada gitu kan. Nah itu ada impact nggak sih sama independensi dari berita yang mereka muat gitu. Ya, kalau boleh saya petakan begini ya. Jadi ada memang media yang menjadi besar, menjadi konglomerat. Tapi tadinya memang awalnya sebagai media, tapi membesar menjadi sebuah perusahaan besar dan usahanya ke macam-macam, tidak hanya media. Nah, itu yang terjadi di Kompas. Dulu Kompas itu sejarahnya ya Kompas dan Intisari tahun 65 waktu itu. Kompas Intisari. Nah, kemudian membesar sampai akhirnya menjadi banyak usahanya macam-macam, ada hotel, ada toko buku Gramedia, gitu. Ada macam-macam ya, pokoknya macam-macam lah ya. Di samping media, main bisnisnya media, tapi yang lain-lainnya banyak gitu. Nah itu media yang kemudian memiliki banyak usaha yang lain. Sama halnya seperti Jawa Pos sebenarnya, itu yang dulu kalau di Kompas kan Pak Yakob dan PK Oyong, tokohnya pendirinya. Kalau Jawa Pos Pak Dahlan Iskan kan, sama juga Pak Dahlan Iskan gitu. Awalnya media dulu, terus kemudian punya usaha-usaha yang lain gitu. Nah, ada juga yang seperti misalnya RCTI dulu kan punya Bimantara ya, punya Bambang Tri, Pak Harto, putranya Pak Harto. Kemudian setelah krisis, kemudian diambil alih oleh Haritanu misalnya. Kemudian juga ada grupnya MTEK. Misalnya Indosiar sama SCTV. Ada grupnya Republika Erick Thohir misalnya. Itu kan pengusaha yang memiliki media gitu. Iya, betul. Seperti halnya Metro, sebenarnya Metro TV itu Surya Paloh itu dulu dasarnya tuh dia pengusaha tapi dia ininya wartawan lah kira-kira gitu, seperti Pak Dahlan atau Pak Yakob gitu ya. Tapi dia terjun ke politik gitu. Ada yang seperti Pak Yakob atau Pak Dahlan nggak masuk ke politik, tetap nulis saja gitu kan. Nah, tapi perlakuan dari owner ini, atau termasuk Pak Hairul Tanjung ya, dia juga kan banyak media, tapi dia tidak intervensi kepada konten gitu loh. Jadi konten dari media itu menjadi sepenuhnya kewenangan redaksi gitu, tidak ada intervensi. Nah, cuma kan itu seperti bahasa yang seperti bahasa yang sebenarnya di belakang layarnya ada juga sih intervensi, tapi secara tidak langsung untuk hal-hal yang sensitif misalnya gitu ya, menyangkut politik misalnya, pastilah langsung atau tidak langsung, misalnya Haritanu atau Surya Paloh sebagai owner dari Metro TV, Media Group, atau Haritanu yang punya Partai Perindo, yang juga owner dari MNC Group, di hal-hal tertentu pasti ngasih guidance gitu. Tapi kembali lagi konten itu sebenarnya seharusnya tetap independen gitu, tidak diintervensi oleh pemilik media gitu. Yang bagus itu pemilik media sama sekali tidak ikut campur ke soal konten media gitu. Harusnya begitu, Mas Niko. Iya, soalnya karena waktu itu kuliah kan namanya masih muda ya. Jadi kaget, ini pengusaha punya media berarti
suka-suka mikirnya dulu, Hmm. suka-suka mereka dong bikin beritanya gitu kan. Oh, ternyata tetap ada Iya. apa namanya runutannya lah ya Iya, untuk penerbitan konten. Tadi ada tanggung jawab dari redaksi ya, Iya, iya. atau mungkin kita sering dengar tuh kayak Pemret ya, pimpinan redaksi ya. Iya, gitu. betul. Kenapa saya nanya gini? Soalnya kan beberapa akhir-akhir ini semenjak momentum 212 lah gitu. Iya, iya. Itu kan pemberitaan traffic pemberitaan tuh tinggi ya. Iya, iya. Gitu. Nah, terutama dengan kaitannya dengan pemberitaan tentang umat Islam lah gitu. Kadang-kadang satu media sama satu media tuh bisa beda gitu loh pemberitaan tentang umat Islam gitu. Beda apa ya? Beda pemberitaan atau bahkan ada yang tidak memberitakan sama sekali gitu loh tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan umat Islam gitu loh. Itu apa ada kaitannya apa enggak itu kalau kayak gitu tuh? Ya memang secara teori ya, satu fakta bisa dilihat dari angle yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda. Media ini melihat satu fakta ini begini, media ini begini. Tapi kalau dalam kasus 212, saya boleh katakan, memang itu waktu itu pada tahun 2016 Desember itu kan fakta. Berjuta-juta orang kumpul di pusat ibu kota Jakarta, tapi beritanya dikecilkan. Betul. Justru di luar negeri beritanya menjadi headline di mana-mana. Nah, ini yang disebut kematian pers Indonesia di waktu itu. Ada teman saya Hersu Benar Arif menulis soal itu. Jadi itulah yang kemudian waktu itu soal kejujuran media ya, pers terutama melihat fakta. Jadi nggak boleh. Memang ada di newsroom itu kan semua itu diputuskan dalam newsroom ya. Dan ini fakta ini gimana nih? Kita mengangkatnya gimana? Tapi nggak boleh fakta itu ditutupin atau dikecilkan. Dalam kasus 212 misalnya, Kompas memang muat, tapi dibikin berita kecil di halaman sambungan di halaman 15. Nah, artinya kan itu seolah tidak menganggap ada itu 212 yang dihadiri oleh jutaan umat Islam itu dan damai, bersih, tidak ada terjadi kerusuhan apapun. Nah, itu yang kemudian orang, wah ini media seperti membenci umat Islam di Indonesia gitu. Yang bilang bukan cuma ratusan atau ribuan datang kan? Iya betul. Nah itu memang kemudian ini kaitannya kan dadakan ini jadi trigger adanya 212 itu kan karena ada kasus pelecehan yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan surat Al-Maidah 51 itu kan waktu itu kan sebenarnya itu wajar kalau umat Islam bereaksi kemudian karena kemudian tidak direspon oleh pihak keamanan kemudian ada aksi 212. Nah apapun ya menjadi trigger itu bahwa fakta adanya 212 itu harus harusnya diberitakan dalam media gitu, diinformasikan paling nggak gitu tanpa di framing apapun ya. Ini ada kejadian pada 2 Desember 2016 jutaan orang, kalau nggak bisa disebut 8 juta atau 13, dia jutaan gitu. Kan udah bisa tahu kan, bisa diplotting, oh kalau orang berkumpul sekian dari Monas sampai ke HI sampai ke Senen, ya pasti jutaan dong gitu kan. Itu pasti orang nggak usah ngitung satu-satu, pasti jutaan. Itu harusnya diberitakan secara jujur, diinformasikan secara jujur. Nah ternyata kan nggak, dikecilkan gitu. Oleh hampir semua media mainstream waktu itu gitu. Itu yang terjadi waktu itu, Mas Niko. Ya, makanya waktu itu ada aksi tandingan setelah itu kan. Yang ya kalau kita lihat sih kelihatan lah gitu jumlahnya gitu kan. Tapi kalau secara pemberitaan melebihi ada yang bilang 20 juta apa ya kalau nggak salah itu luar biasa tuh. Nah, itu katanya membingungkan juga karena dia nih. Nah, terus kita bukan kita maksudnya saya mau ini juga Pak. Kan kadang kalau ngeliat berita tuh kadang suka gemes juga sih. Kalau ngeliat berita yang lagi baru ada kasus gitu ya, kasus pembunuhan atau korupsi itu kayaknya udah sering lah kita ngeliat berita-berita korupsi gitu ya di berita. Tapi setiap sudah dia jadi tersangka gitu ya, diumumkan gitu, tuh kadang-kadang suka ada ini juga tuh Pak, karena mereka suka yang tadinya nggak pakai atribut keagamaan tertentu ya, tiba-tiba dia bisa jadi pakai atribut lah, kayak kemarin Pinangki itu ya, kejaksaan. Wah itu hedonnya luar biasa.
Kalau ngeliat tuh. Tapi begitu tersangka, dia pakai kerudung, pakai ini sampai waktu sidang pun juga gitu. Terus kasus korupsi apa juga kemarin itu dia pakai peci putih lah gitu ya. Waktu apa namanya dihadirkan atau ditampilkan lah, ditetapkan sebagai tersangka gitu. Nah ini gimana Pak? Apa sengaja atau gimana nih? Ya kalau saya melihat bukan hanya kasus Pinangki, Mas Niko. Ini dalam kasus di Lembang itu yang pembunuhan terhadap, menurut saya bukan pembunuhan, pembantaian itu, karena kalau lihat dari gelar perkaranya itu terhadap itu loh yang purnawirawan tentara TNI itu. Itu kan non Muslim. Begitu ditetapkan tersangka kok dikasih atribut Muslim, kasih peci segala macam, peci putih, peci haji itu. Jadi framing seolah-olah ya itu yang menjadi keprihatinan kita sebagai umat Islam ya. Kenapa polisi ini kalau menyangkut kejahatan itu selalu dinisbahkan kepada identitas umat Islam gitu loh. Nah itu yang kita ingin cari tahu kenapa sih gitu. Kalau umat Islam seringkali di situ bahkan suka diperlihatkan. Begitu Sambo kan kemarin waktu pelimpahan ke kejaksaan malah Sambonya nggak ditampilkan kan? Iya, yang itu diprotes juga. Aneh sebenarnya. Nah ini memang akhirnya kalau kita melihat sepintas seperti ada semacam movement untuk ada kebencian, Islamofobia lah kira-kira begitu. Jadi aneh sebenarnya kita negara yang mayoritas Muslim tapi Islamofobianya masih kental. Sementara di Eropa, di Amerika udah anti Islamofobia loh sekarang setelah ada resolusi PBB itu yang setiap 15 Maret itu. Jadi di sana itu di negara-negara Eropa kebangkitan umat Islam itu udah mulai nampak gitu. Jadi sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memberikan kedamaian itu nampak di sana dan terasakan langsung gitu. Jadi semua tuduhan-tuduhan pimpinan Amerika sebelum-sebelumnya itu terkoreksi seiring dengan berjalan waktu sekarang ini ya. Bahwa yang disebut ISIS, bahwa disebut macam-macam ya. Kasus 11 September itu kan. Itu semua ternyata rekayasa semua gitu untuk menyudutkan Islam. Nah, ini yang terjadi sekarang di kita sama. Rekayasa juga. Setiap orang jadi tersangka dikasih atribut umat Islam gitu, dikasih peci putih, dikasih yang perempuan langsung pakai kerudungan dia. Dan masyarakat terutama netizen tahu kan, Jaksa Pinangki itu akhirnya kan sekarang bebas. Padahal jelas kan orang terang benderang kesalahannya apa, tapi dihukumnya berapa dan langsung udah bebas lagi sekarang. Jangankan itu misalnya. Kemarin kalau Putri Chandrawati tidak digedor supaya ditahan, nggak mungkin nggak ditahan juga. Kan kemarin karena terus-terusan tuh. Baik bekas pengacaranya atau warga, banyaklah elemen masyarakat supaya dia ditahan. Terus alasannya dari pihak kepolisian dia punya anak kecil. Loh, itu ada kasus lain. Ada yang punya anak kecil tetap ditahan juga tuh. Nah, ada yang hamil malah kan, yang hamil. Iya, yang hamil juga. Ini masalahnya bukan soal keadilan. Jadi soal keadilan nih, kuncinya soal keadilan. Jadi soal keadilan. Jadi atau hukum itu tajam ke bawah, tumbuh ke atas. Itu yang terjadi sebenarnya kan di samping mafia hukum, mafia pengadilan itu kan. Jadi banyak story-nya sebenarnya. Mulai dari framing itu tadi sampai ke kasus-kasus yang lain gitu. Nah, kita tinggal ikutin aja nanti seperti apa nanti kasus Sambo misalnya di proses pengadilannya akan seperti apa nantinya gitu. Apakah akan tuntutan jaksa atau hakimnya itu bersikap adil atau enggak gitu ya kan? Karena ini bukan hanya menyangkut pembunuhan dari Sambo terhadap Brigadir Joshua, tapi juga menyangkut institusi kan, yang disebut marwah polisi itu jatuh. Nah itu memang bukan hanya Sambo, banyak Sambo-Sambo yang lain. Kalau dibilang oknum, ya boleh dibilang banyak sekali oknumnya di sana sekarang di institusi itu gitu. Jadi kalau masyarakat kadang-kadang tidak bisa membedakan ya antara institusi dengan oknum gitu. Cuma karena udah terlalu banyak oknumnya, ya karena kenapa dibilang banyak kalau kita lihat bagan dari konsorsium 303 itu atau Kaisar Sambo itu kan orang menjadi, banyak bener ini kaitannya itu Sambo, jaringan Sambo itu kemana-mana kan gitu. Masyarakat udah tahu itu
datanya itu data peta data chat dari Kaisar Sambo atau data tentang konsorsium 303 itu kalau ya mungkin nanti bisa aja berusaha ditutupi, hilang atau hilang seiringnya waktu ya, tapi nanti akan muncul lagi kasus yang sama. Oh, ini ternyata kalau yang menyangkut kegiatan judi atau narkoba selalu pelakuannya lain gitu. Kan itu menjadi umum sekarang ini kan. Kalau ada grebek terhadap judian atau narkoba, itu hanya satu yang misalnya dari 10, satu yang digerebek, sebenarnya aman. Atau misalnya yang satu ini cuma supaya memperlihatkan ke masyarakat ada langkah dari kepolisian menindak kasus perjudian atau narkoba. Tapi ternyata muncul lagi yang baru. Nah, kayak gitu, Mas Niko. Jadi sampai masyarakat netizen terutama tahu tuh kan setorannya dari karena kan banyak kan pengacara-pengacara yang membuka juga kan. Iya, makanya. Praktek-praktek itu kan setoran-setoran dari bandar judi dan narkoba itu berapa ke Kapolres, berapa ke ini segala macam itu. Beredarnya di media sosial juga itu. Iya, di media sosial juga. Jangan berharap ada di media mainstream kayak gitu. Gitu. Luar biasa. Jadi ya itu the power of media sosial. Jadi penting juga ya netizen tuh perlu menaruh atensi lebih lah dalam penggunaan media sosial untuk mungkin turut membangun dalam artian mengkritik penyelenggaraan tadi aparatur misalnya kayak aparat keamanan gitu kan. Kalau netizen memonitor kan mungkin kasusnya akan lebih terkawal, terus lebih penyelesaiannya juga lebih clear lah. Dan tadi kaitannya dengan atribut keislaman itu mungkin ya itu tadi kita mungkin masih berada dalam taraf Islamofobia ya. Ya kalau minjam istilahnya Ustaz Felix di salah satu acara TV itu sekarang itu bukan hanya deislamisasi agama tapi deislamisasi tapi ada desakralisasi agama karena itu tadi atribut digunakan sebagai bantuan framing, ditambah kayaknya pemberitaan tentang Islam tuh kayaknya masif banget, ada pencabulan apa segala macam gitu kan. Dan ternyata kemarin kena batunya juga tuh yang mainkan isu itulah yang kasus Holy Wing ya waktu kemarin itu kan. Dua agama langsung yang dia kena kan. makanya pukulannya luar biasa. Nah, mungkin ada semacam nasihat mungkin ya dari Pak Gun mungkin untuk kita semua lah di sini juga dan mungkin juga untuk teman-teman terutama kaitannya dengan dunia media dan bagaimana kita bisa kuat atau bertahan untuk memperjuangkan kebenaran, bagaimana kita untuk bisa lebih arif di media sosial tuh atau lebih baik lah ya, lebih lebih ramah atau lebih tertata lah. Maksudnya kan kadang-kadang kita netizen tuh suka nggak kontrol juga ngomong ya karena udah saking emosi jempol nih otomatis aja tuh keluar kata-kata yang ya kurang pantas lah gitu. Mungkin ada nasihat mungkin Pak dari Pak Gun untuk kita. Iya Mas Niko, memang di tengah tsunami informasi banyaknya informasi ya, terutama di media sosial kita harus lebih waspada dan hati-hati. Jadi setiap kita menerima informasi baik literasi maupun visual itu harus cek and recheck betul. Karena visual pun bisa bisa diolah-olah gitu. Harus dicek recheck itu. Jadi jangan sampai begitu dapat langsung share ya. Gitu jangan. Tetap harus dicek and recheck. Bisa dicek di Google apakah informasi ini ada di Google misalnya yang resminya gitu kan. Atau enggak, atau tunggu misalnya ada informasi. Nah, itu jadi jangan sampai cepat mengambil kesimpulan atau apalagi cepat memforward ke grup yang lain untuk yang informasi belum pasti kebenarannya. Itu aja sebenarnya. Apalagi ini ini kan tahun politik, 2 tahun lagi udah ramai pemilu kan. Pasti banyak orang bicara soal itulah. Soal politik ya, termasuk dengan orang-orang elit-elitnya segala macam. Nah, kita harus lebih bijak aja gitu kan. Netizen tuh atau kita kan warga biasa ya, kita berkomentar secara proporsional aja gitu. Tidak terlalu berlebihan gitu. Karena ada undang-undang ITE itu. Undang-undang ITE itu kan begitu ujaran kebencian itu ditujukan satu orang bisa kena juga gitu ya. Ke siapapun ya.
Itu yang harus dijaga sebenarnya. Jadi kita menyaring sebelum kita sharing, kira-kira gitulah. Karena kalau kita kembalikan ke agama kan apa yang kita ketik itu kan sama apa yang kita ucapkan, semua akan dihisab juga kan. Masya Allah. Betul, Gitu. betul, Jadi betul. kita harus kembali ke itu aja. Jadi pegangannya itu apa yang kita lakukan nanti pasti akan diadili lah, kira-kira gitu. Di yaumil akhir lah, kira-kira gitu. Nah, jadi sekarang ini misalnya kita ikut grup-grup WA gitu ya kan, pasti banyak informasi ya, harus disaring aja. Betul. Mana ini misalnya untuk dakwah lah, kalau dakwah boleh lah kita forward gitu ya. Walaupun kadang-kadang juga dari isi dakwah juga bisa timbul konflik juga tuh, pertentangan. Ya kalau kita ikut pertentangan yang nggak perlu ya jangan juga gitu kan. Jadi memang harus lebih bijak lah pokoknya. Intinya kita harus lebih bijak di tengah tsunami informasi ini. Kita harus bijak dalam menggunakan, dalam bermedsos lah, kira-kira begitu. Kan memang orang sekarang ini kan ekspresi itu cepat kan menyalurkan ekspresi itu, tapi kan seringkali orang melihat saya setuju nih dengan pendapat Niko gitu, langsung gitu di forward gitu kan. Tapi belum tentu orang lain bisa setuju kan. Itu kan pendapat itu kan bisa kita setuju, tapi orang lain belum tentu setuju kan gitu. Nah itu contoh kecilnya gitu. Jadi dalam hal yang lain juga sama gitu. Nah saya kira kalau informasi kebaikan dakwah itu sih nggak masalah sepanjang itu yang menyampaikan itu ahlinya gitu ya kan. Gitu. Saya kira itu aja Mas Niko. Alhamdulillah nih, makasih banyak nih Pak Gun sudah dikasih sharing yang luar biasa bermanfaat nih, alhamdulillah untuk kita juga, teman-teman juga di sini, karena kita kan berada dalam dunia arus informasi yang sangat deras ya, karena kemajuan teknologi itu, dan kita berada di dalamnya gitu loh. Nah jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada hari ini bisa memberikan manfaat lah untuk teman-teman sekalian, terutama yang menyaksikan. Karena tadi ya saring sebelum sharing ya, jadi jangan langsung apa-apa langsung forward. Itu kadang-kadang ada 4 grup, 4-4-nya forwardannya sama semua tuh, karena anggota grupnya bisa jadi ada di situ lagi gitu kan. Jadi informasi muter-muter di situ aja. Jadi itu kadang-kadang membuat orang-orang tuh males baca tuh karena itu juga gitu kan. Mungkin ini udah maghrib ya, kita mungkin sampai sini dulu ngobrolnya, soalnya nanti kita lanjutin lagi lah. Ini ngobrolan terlalu seru untuk kita ngobrolin sesingkat ini, tapi karena waktu juga, soalnya kita setelah ini kita sholat maghrib. Jadi terima kasih banyak Pak Gun atas penyampaiannya di pesan untuk teman-teman sekalian. Semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, terutama masalah lisan, karena bahaya lisan itu ada satu kata yang bisa membuat orang terjerumus ke neraka, ada juga satu kata yang bisa membuat orang terjerumus ke surga. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga sampai bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut." Jadi barang siapa beriman pada hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau benar. Jadi atau diam, berkata yang baik atau diam. Jadi kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, ya mendingan diam gitu. Rasul saja sampai memperingatkan itu bahayanya lisan ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu teman-teman, edisi Karit Talk pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan senantiasa jaga kita dalam istiqomah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.